Oke teman-teman, udah hampir jam 5 ya, 7 menit lagi jam 5. Sebenarnya saya udah record teman-teman, sudah 5 kali ya, cuma nggak ada suaranya nih. Mudahan ini nggak error ya teman-teman, suaranya nggak hilang-hilang. Nah, jadi di video kali ini ya, yang berkali-kali kita bakal lanjutin untuk si MPLS teman-teman. Yang mana di MPLS kemarin kan kita udah belajar bagaimana si MPLS ini bekerja gitu, cara saling menukar label ya teman-teman. Nah, karena kemarin itu kan kita statik ya, sekarang kita akan menggunakan otomatis ya, menggunakan LDP teman-teman. Nah, untuk topologinya masih sama teman-teman, masih pakai yang kemarin ya, yang seperti ini, cuma labelnya ini anggap aja udah nggak ada ya teman-teman, karena kita otomatis nih. Nah, langsung aja kita mulai ya di R1 dulu, ini R2. Saya close semua dulu deh biar enak. Saya habis ngehapusin bekas konfigurasinya ya. Soalnya ini teman-teman, 5 kali record nggak ada suaranya gitu. Jadi nah gitu. Nah, mungkin langsung aja kita ya ke R1 dulu teman-teman. Kita connect dulu. Nah, ini sebenarnya cukup simpel aja teman-teman untuk si LDP ini ya. Pastikan juga teman-teman, karena kita akan menggunakan loopback ya teman-teman. Pastikan teman-teman, kalau saya kan OSPF ya, iklanin dulu untuk si IP loopbacknya teman-teman, sampai muncul gini ya di routing table-nya teman-teman, biar bisa dijapai semua ya, ada 2, 3, 4, dan 5. Jadi saya itu loopbacknya simple aja teman-teman. R1 itu 111, terus R2 itu 22222, R3 itu 3333, R4 itu 444, dan R5 itu 555. Karena ini lab aja ya teman-teman. Pastikan ini udah connect ya teman-teman. Misalnya nggak pakai OSPF, pakai routing lain, pastikan udah bisa muncul ya prefix loopback teman-teman gitu. Nah, caranya cukup simpel teman-teman. Untuk MPLS yang otomatis ini, teman-teman ke LDP setting, teman-teman enable ya. Nah, LSR ID ini apa? LSR ID ini sama kayak router ID di OSPF teman-teman. Ini identitas unik setiap router ya. Nah, di sini kita pakai loopback aja teman-teman, karena dia nggak bakal bisa down ya untuk si loopback ini. Karena kalau kita pakai yang fisik, pakai yang interface fisik itu teman-teman kesenggol atau semacamnya, atau kecabut, itu kan bisa bikin routing kita yang otomatis seperti OSPF, RIP, misalnya EGRP itu menghitung ulang teman-teman. Jadi lebih baik kita pakainya si loopback aja ya, karena dia nggak bisa down teman-teman, kecuali dimatikan ya interface-nya di sistemnya. Nah, kedua itu ada transport address teman-teman, yang mana ini ibarat kata itu kayak ngepir BGP ya teman-teman. Dia bakal saling ngepir protokol LDP-nya teman-teman. Jadi ini si ngepirnya ya, kenapa pakai loopback. Kenapa saya isi IP loopback? Karena seperti sebelumnya ya, loopback itu jarang down gitu. Nggak bakal, aktivitas yang berbau fisik itu nggak bakal kena sama si loopback teman-teman. Nah, di sini ada beberapa ya. Ada loop detect, use explicit node, distribute fault default route. Teman-teman bisa pakai sesuai kebutuhan gitu. Ini kan ada pencegahan ini ya, loop ya. Terus ada explicit null, ini kalau nggak salah dilepas gitu. Tapi saya agak lupa, jadi teman-teman bisa bantu koreksi aja. Terus ada distribute fault default route. Nah, seperti namanya, ini ngasih default route teman-teman. Nah, kita oke aja. Oh ya, jangan lupa teman-teman, untuk label yang dikasih itu dia bakal mengikuti standar ini ya teman-teman, MPLS setting. Di sini kan saya nyetingnya itu dari 2000 ya, karena kemarin itu saya nggak mau ribet gitu, jadi saya kasih 2000 aja semua gitu. Nah, setelah teman-teman selesai dengan yang ini, teman-teman bisa tambahkan aja interface yang menghubungkan antar perangkatnya ya teman-teman, antar router teman-teman, makanya ether berapa gitu. Kalau pakai VPN bisa dikasih VPN ya teman-teman, biasanya muncul aja tuh di sini. Karena saya fisik ya, jadi pakai ether 2 aja teman-teman. Nah, jadi cukup simple ya teman-teman, sebenarnya gitu aja untuk si LDP ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita bakal ke R2 dulu. Sekalian kita cek yang lainnya ya. Ini sambil saya cek dulu ya suaranya, takutnya nggak kerekam. Teman ya, itu merah-merah tuh gerak, harusnya aman. Nah, ini sama teman-teman, kita isi aja sesuai dengan standar kita tadi ya. Oke, udah. Terus kita isi, karena di sini 2 ya. Saya itu pakai template teman-teman. Yang saya pakai itu selalu Ether 2 dan juga Ether 3 ya. Nah, jadi saya masukin aja nih. Nah, karena kita kan udah setup ya di R1 teman-teman, seharusnya ini udah muncul di LDP Neckboard gitu. Jadi teman-teman bisa cek dia itu connect nggak sih gitu. Nah, ini udah muncul ya teman-teman. Baca nih transportnya. Yang ngepir tadi pakai loopback 11 teman-teman.
Teman-teman bisa cek juga untuk tabel yang dikasih berapa gitu, labelnya ya teman-teman. Nah ini ada ya yang dikasih label, dibuatin sama sistemnya otomatis ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke R3 teman-teman. Cukup sama juga caranya, kurang lebih seperti tadi. Kita isi lagi. Ini kita setting. Ini kita tambahkan juga karena kita full pakai loopback ya teman-teman. Ini kita kasih karena dia R3 ya, dia menghubungkan router 2 dan router 4, jadi saya kasih 2 teman-teman. Nah, kita cek lagi untuk si LDP-nya nih teman-teman, udah connect sih belum? Nah, ini udah connect ya, ada dynamic operation. Kalau dynamic operation berarti udah sukses ya teman-teman, jangan lupa dibaca ini ya. Kita nggak pakai PPLS nih nanti ya. Kita lanjut ke R4 teman-teman. R4 saya ini tadi ya, lisensinya habis gitu. Karena laptop saya nggak support ya buat install yang CHR yang nggak ada lisensinya teman-teman. Ya semoga saja saya ada rezekinya ya, nanti kita ada budgetnya, saya beli server teman-teman, biar kita kontennya lebih enak ya, server yang biasa gitu. Nah ini kita isi juga untuk loopbacknya ya, karena kita sepakat pengen pakai loopback aja gitu untuk transport ya, yang ngepiringnya itu, dan juga router ID-nya ya. Ini saya pakai juga, nih saya copy dulu. Oke, ini udah, jangan lupa teman-teman cek juga nih, udah muncul juga ya. Cek juga tabelnya aman, kita ke R5 nih teman-teman. Jadi cukup simpel aja ya sebenarnya untuk si bukan multi si LDP ini teman-teman, yang sakit kepalanya itu nanti ngecek labelnya kalau udah kerja, soalnya kan itu berjuta-juta miliaran kayaknya teman-teman. Range-nya nih teman-teman bisa cek di sini ya, nih untuk range-nya. Nah, teman-teman bisa cek di sini berapa ribu tuh, banyak banget kan ya. Kita lanjut setting lagi di sini teman-teman. Sama ya, karena sepakatnya pakai loopback untuk ID LSR-nya, dan juga untuk transportnya kita pakai loopback juga. Tinggal kita isi ini aja teman-teman, interface fisiknya ya. Kalau pakai VPN bisa dikasih interface VPN ya teman-teman. Kita cek juga di netboard-nya udah connect, alhamdulillah sudah ya. Nah kita tinggal ping aja, kita tes apakah dia udah bisa nih. Mana tool kita ya? Nah, kita pakai tracer aja teman-teman, karena ini sangat luar biasa ya. Nah kita coba dulu ping ya. Nah ini udah sesuai dengan standar kita ya, dimana si MPLS tadi itu kita untuk labelnya itu mulai dari 2000 ya, dia ngikut di sini teman-teman. Mana ya? Nah ini ya, MPLS setting dari 2000 ya, teman-teman bisa cek labelnya itu semua 2000 semua gitu. Nah kita cek juga di R1 ya teman-teman, mana R1 kita. Sama kita pakai traceroute juga 92.168.2.1 gitu. Traceroute ini sama ya teman-teman, sudah standar juga kita. Karena di video yang MPLS static labeling itu kan saya set semua 2000 gitu. Jadi labelnya ini 2000 semua teman-teman. Nah mungkin gitu aja teman-teman cara kita melakukan konfigurasi LDP ya, memahami LDP-nya juga, yang mana ini sangat enak ya teman-teman. Kita nggak perlu lagi untuk mengasih labelnya satu-satu gitu, karena kemarin itu untuk memahami bagaimana si MPLS ini bekerja ya, makanya saya bikin yang static labeling teman-teman. Nah kita mungkin balik sebentar ya, ini sambil saya cek suara saya hilang lagi nggak. Alhamdulillah ada ya tuh ya, merah-merah tuh, berarti aman. Jadi cukup simpel sebenarnya teman-teman. Teman-teman pergi ke MPLS, teman-teman deklarasiin gitu range yang mau dipakai labelnya yang diberikan otomatis itu berapa gitu, bisa teman-teman isi nih. Kalau saya mulai dari 2000 ya sampai berapa itu, banyak ya. Terus teman-teman kasih aja untuk ke LDP setting dulu ya, teman-teman kasihlah itu si LSR ID-nya, yang mana LSR ID ini adalah identitas dari si LSR-nya teman-teman. LSR itu kan protokol ya, dia yang mengubah-ubah si labelnya itu teman-teman, label switch protokol ya. Nah juga untuk transport address ini apa sih? Transport address itu kayak dia ngepiringnya teman-teman. Jadi dia ngepir antar yang punya protokol LDP gitu, yang terhubung ke router teman-teman gitu. Makanya kita perlu deklarasikan juga untuk interface fisiknya ya, agar si transport address ini tahu gitu, dia mau ngepir ke router mana yang punya
LDP juga gitu. Makanya di sini ada networknya ya. Jadi kita bisa tahu nih connect atau enggaknya. Teman-teman bisa cek juga di sini. Nah, ini ya. Dia transportnya itu dari 222 yang mana itu R2 kita, teman-teman. Dan ini punya kita ya, mirip-mirip sama yang ini juga, teman-teman, local binding ya. Local transport itu local bindingnya, si transport ini adalah remote bindingnya, teman-teman. Teman-teman bisa cek juga untuk tabelnya ya, yang udah dibikin. Nah, mungkin nanti kita bakal coba untuk filter ya. Nah, mungkin itu saja, teman-teman. Semoga aja nih saya cek udah ada ya, suaranya nggak error-error gitu. Takutnya ngulang lagi 6 kali deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.